Kembali lagi bersama Sobat Invest. Kali ini kita memasuki episode 3. Kita akan membahas basic microeconomics. Oke, yang pertama kita akan masuk pada materi price versus value. Mungkin kalian yang pernah kuliah di akuntansi ya, kalian akan mengenal konsep teori harga dan nilai. Ini suatu materi yang erat sekali kaitannya dengan suatu perusahaan, di mana ada value, di mana ada price. Jadi Warren Buffett pernah mengatakan, price is what you pay, value is what you get. Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah, ketika kalian membeli suatu barang, apakah kalian melihat value-nya? Mungkin sederhananya, jika kalian mengenal ya Lo Keng Hong, dia pernah mengatakan bahwa ada Mercy harga bajai. Apakah tidak menarik? Tentu saja menarik, bukan? Kalian membeli Mercy dengan harga bajai. Mercy itu adalah value-nya dengan price-nya adalah bajai. Betapa murahnya Mercy tersebut, bukan? Nah, kita pun ketika membeli barang, sebenarnya secara sadar kita mengetahui apakah barang tersebut mahal atau tidak. Kita mengetahui value-nya berapa dan kita mengetahui price-nya berapa. Tapi uniknya di pasar saham itu tidak demikian. Banyak sekali barang-barang salah harga, tapi tidak dibeli. Dan banyak sekali barang yang sudah overpriced tetap dibeli oleh mereka dan menganggap value-nya lebih dari itu. Mereka berani bertaruh, membeli saham yang begitu mahal, dan belum tahu sebenarnya kinerjanya ke depannya apakah menyesuaikan atau tidak. Nah, teori price versus value ini adalah penting ya dalam mikroekonomi. Jadi ketika kita membahas mikroekonomi, hal yang paling penting adalah berapa harganya dan apa nilai yang kalian dapat. Itu harus kalian kecamkan di pikiran kalian, oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke valuasi perusahaan. Jadi kalau kita melihat suatu perusahaan, kita itu bisa memvaluasikan berdasarkan market cap, valuasi perusahaan tersebut, oke? Jadi di sini ada rumusnya ya, market cap adalah market price per share, harga yang bergerak ya di pasar, dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Itulah harga valuasi suatu perusahaan tersebut berdasarkan market cap. Namun perlu diingat, mengingat market sangat dipengaruhi oleh volatilitas dan berbagai sentimen, kembali lagi ya, maka cara terbaik melakukan valuasi terhadap perusahaan dengan cara menelaah financial statement atau laporan keuangan mereka secara menyeluruh. Oke? Jadi di sini ada 3 ya hal yang harus diperhatikan dari laporan keuangan, baik itu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, laporan posisi keuangan untuk mengukur nilai aset atas ekuitas dan liabilitasnya. Sedangkan laporan laba rugi untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan pendapatan. Yang terakhir ya laporan arus kas untuk mengukur kemampuan manajemen keuangan dalam perputaran uangnya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya, valuation by book value. Oke, jadi ini memvaluasi berdasarkan nilai bukunya. Tadi seperti yang sudah disampaikan ya, salah satunya adalah melihat laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, kalau kita menelaah suatu neraca ya, atau laporan posisi keuangan sebuah perusahaan, kalian harus mengerti rumus umum dari aset. Aset sama dengan equity tambah liabilitas ya. Total aset sama dengan ekuitas ditambah total liabilitas. Nah, liabilitas ini terdiri baik itu ada hutang ya, ataupun kewajiban lain seperti pajak. Gitu. Sedangkan ekuitas adalah saya bisa samakan seperti aset bersih karena telah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Nah, simpelnya kalau kita berbincang ya dengan teman, rekan gitu ya. Wah, ternyata nih orang asetnya banyak banget. Ingat, aset itu adalah ekuitas ditambah liabilitas. Bisa jadi aset tersebut adalah hutang. Kita tidak tahu, mungkin ada orang yang punya rumah, punya mobil, tapi kan kredit kan. Walaupun sudah diakui sebagai aset, tapi bisa jadi itu adalah hutang gitu. Jadi belum tentu orang itu secara ekuitas posisinya plus gitu. Bisa aja secara ekuitas mereka posisinya minus. Setiap gaji mereka akan digerogoti oleh hutang gitu. Nah, mengapa penting? Ilmu ini sebenarnya digunakan juga ya untuk manajemen keuangan kita pribadi. Semestinya kita harus menjaga ekuitas kita jauh dari hutang atau liabilitas lainnya. Jangan sampai cash flow kalian yang kalian dapati itu langsung digerogoti oleh hutang, liabilitas, dan bunga-bunganya. Mungkin yang menyambung dengan orang-orang ya yang doyan dengan kredit atau KPR. Nah, baik ya kita juga menjaga lifestyle kita agar tidak ikut-ikutan punya hutang yang harus kita bayar tiap bulan. Yang lebih baik kita investasikan saja sampai kita benar-benar mampu membeli secara cash. Nah, selanjutnya kalau kita merujuk kepada rumus total aset, itu ada aset tetap dan aset tidak tetap. Sedangkan kalau liabilitas, ada liabilitas jangka pendek ditambah liabilitas jangka panjang. Nah, biasanya liabilitas jangka pendek ini jangka waktunya 1 tahun, dan yang lebih dari 1 tahun itu masuknya ke liabilitas jangka panjang. Oke, kita lanjut. Dalam memvaluasi suatu perusahaan berdasarkan nilai bukunya ya, valuation by book value, aset ekuitas dan kewajiban hutang merupakan data yang penting untuk mengukur rasio keuangan. Adapun ya, salah satu rasio yang harus kita ketahui adalah book value per share. Artinya apa? Ini adalah harga wajar nilai buku per saham. Misalnya sebuah saham pada market harganya 1.900 dan BVPS-nya adalah 2.000, maka dia tergolong murah jika dilihat dari BVPS. Nah, sedangkan price to book value atau PBV adalah rasio keuangan utama sebagai indikator penilaian valuasi perusahaan berdasarkan book value yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
Jadi di sini kalau kalian ingin menghitung BVPS, itu kalian bisa cek ekuitasnya berapa dibagi jumlah saham yang beredar. Sedangkan PBV adalah rasio ya, market price per share dibagi dengan BVPS tersebut. Ketika PBV menunjukkan harga 1, artinya dia sesuai dengan nilai bukunya atau harga wajar. Nah, bagaimana dengan PBV yang di bawah 1? Itu tergolong murah berdasarkan nilai buku. Tapi bukan berarti yang murah itu beneran murah, bisa jadi murahan. Nah, mengapa? Karena kita harus melihat juga pertumbuhan pendapatannya. Nanti kita akan bahas. Nah, bagaimana dengan PBV yang 2? Apakah tergolong mahal? Belum tentu juga. Bisa jadi tergolong murah karena dia memiliki pendapatan yang growth-nya sangat signifikan, sehingga nanti ke depannya akan mengejar PBV menjadi 1. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi book value pada intinya memberikan valuasi berdasarkan nilai aset yang terdiri dari hutang dan ekuitas, sedangkan market value adalah harga yang berlaku di pasar. Selain mempertimbangkan aset, kita juga bisa memberikan valuasi berdasarkan debt to equity ratio atau DER dan cash per share atau CPS. Nah, di sini ada debt equity ratio ya. Jadi ini untuk membandingkan total debt dia dengan ekuitas dia. Lebih banyak mana sih? Apakah ekuitas ini mampu untuk membayar total debt? Jika DER di bawah 1, artinya ekuitas tersebut mampu untuk membayar total debt. Tapi jika di atas 1, artinya belum tentu. Tapi perlu diperhatikan juga ya, dalam beberapa sektor usaha ya, seperti perbankan atau sektor keuangan lainnya, biasanya DER-nya lebih dari 1 atau tinggi sekali, karena masyarakat menabung di bank, dan itu dianggap sebagai hutang bagi perbankan. Sehingga malah berbalik, suatu perbankan atau institusi keuangan yang memiliki DER tinggi, itu justru lebih baik dibanding yang DER rendah, gitu. Nah, bagaimana dengan cash per share? Nah, untuk melihat ukuran kemampuan kas dia per share, kita bisa langsung juga nih cari perhitungannya. Berapa jumlah kas atau equivalent kas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Agar kita bisa melihat seberapa kuat cash per share dari sebuah perusahaan. Karena kita tidak bisa menganggap aset lainnya itu bisa dibagikan untuk dividen atau perputaran uang yang lain. Jadi, biasanya kita juga mempertimbangkan cash per share dari sebuah perusahaan. Nah, sekarang kita lanjut ya, valuation by earnings. Tadi kan berdasarkan book value, sekarang kita melihat dari earnings atau pendapatannya. Nah, jadi earnings merupakan indikator valuasi berdasarkan perolehan laba yang dapat ditemukan di dalam laporan keuangan pada bagian laporan laba rugi. Nah, jadi pada laporan laba rugi, Anda harus mengetahui istilah dalam dunia ekonomi akuntansi, mulai dari pendapatan atau revenue, yang merupakan top line ya, biasanya disebutnya, kemudian laba kotor atau gross profit, yang merupakan second line, kemudian ada EBIT atau EBITDA, earning before interest and tax atau earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Dan yang terakhir adalah laba bersih atau net profit yang merupakan bottom line dari sebuah perusahaan. Nah, jadi di sini ada rumusnya ya. Yang pertama dulu ya, revenue itu kan paling atas. Jika dikurangi oleh COGS atau HPP, itu menjadi gross profit. Kemudian masuk ke EBITDA, gross profit tersebut dikurangi oleh expense menjadi EBITDA. Nah, sedangkan net profit sama dengan EBITDA tersebut dikurang interest, tax, depreciation, and amortization. Nah, biasanya kita juga menghitung GPM atau NPM dari suatu perusahaan. Apa sih GPM dan NPM? Jadi GPM adalah gross profit margin dan NPM adalah net profit margin. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ini dalam satuan persentase. Jadi gross profit suatu perusahaan dibagi dengan revenue dikali 100%. Sedangkan NPM, net profit dari suatu perusahaan dibagi revenue dikali 100%. Jadi ketika sebuah perusahaan menghasilkan net profit 1 miliar, sedangkan revenue-nya adalah 10 miliar, maka NPM-nya adalah 10%. Bayangkan, dari 10 miliar tersebut, ternyata yang bersih cuman 1 miliar. Apakah itu besar atau kecil? Nah, itu bisa mengukur pertumbuhan growth dari sebuah perusahaan. Nah, jadi GPM dan NPM ini merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan dari sebuah perusahaan. Jika sebuah perusahaan memiliki NPM yang semakin besar, artinya growth-nya sangat bagus sekali. Dan itu patut dan layak dipertimbangkan untuk kita investasikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, dalam perdagangan saham, earnings kerap menjadi indikator yang diperhatikan dalam rangka pembagian keuntungan secara merata. Maka dari itu, kita harus mengenal istilah yang namanya earning per share atau EPS dan price to earning ratio atau PER. Nah, apa sih EPS dan PER tersebut? Nah, selain EPS dan PER, kita juga harus mengetahui ya, istilah seperti return on investment, ROI, return on asset, ROA, dan return on equity, ROE. Nah, jadi di sini kita lihat ya rumusnya. Untuk EPS sendiri, kita bisa melihat net profit-nya dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, EPS ini kita bisa tergambar lah ya. Misalnya, EPS suatu perusahaan rata 100 per lembar, sedangkan harga sahamnya adalah 1000 per lembar. Bayangkan earning kalian per tahun sekitar 100 perak per lembar, artinya dalam 10 tahun kalian bisa BEP gitu. Nah, bagaimana dengan PER? Jadi PER adalah rasio keuangan sama seperti PBV ya dalam aset, tapi ini menunjukkan earning dari suatu perusahaan. Rumusnya adalah market price per share dibagi dengan EPS.
Semakin kecil per suatu perusahaan, maka semakin murah dan semakin menarik. Sedangkan semakin besar per suatu perusahaan, artinya semakin mahal dan kurang menarik. Tapi kita juga harus membandingkan antar sektor ya. Biasanya pada sektor tertentu ya, misalnya consumer good itu biasanya memiliki per yang lebih tinggi dibandingkan sektor komoditas. Nah, untuk menggambarkan per, jika per suatu perusahaan adalah 1, artinya kalian bisa mendapatkan keuntungan dalam 1 tahun balik modal. Sedangkan per 5, artinya 5 tahun kalian bisa balik modal dengan asumsi earning tiap tahunnya sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas ROI, Return of Investment. Rumusnya adalah net profit dibagi dengan nilai investasi dikali dengan 100%. Berapa nilai investasi yang kita taruh dan berapa net profit dari investasi tersebut, lalu dikalikan dengan 100%. Nah, itulah menjadi return on investment. Nah, selanjutnya kita akan membahas return on equity. Nah, jadi awal mulanya ROE ini ya, berdasarkan dari DuPont formula. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, di dalam ROE itu ada ROA dikali dengan leverage. ROA itu sendiri, profitability dikali dengan operational efficiency. Nah, kalau kita jabarkan lagi rumusnya, profitability itu adalah net income dibagi sales, sedangkan operational efficiency adalah sales dibagi aset, dan leverage adalah aset dibagi equity. Nah, di sini bisa dicoret sales dan aset. Jadi rumus ROE sama dengan net income dibagi equity dikali dengan 100%. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya cash flow indicator. Tanpa uang cash, perusahaan sulit untuk tumbuh berkembang meluncurkan ekspansinya. Nah, jadi salah satu bukti bahwa perputaran uang perusahaan baik-baik saja, kita bisa menelaah laporan arus kas. Dengan menelaah laporan arus kas, kita sebagai investor jadi tahu arus kas masuk dan keluar, serta mengetahui pertambahan pembayaran hutang serta kemampuan perseroan dalam menagih piutang usaha. Nah, jadi dalam laporan arus kas itu terdiri dari 3. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yang biasanya berisikan setiap hasil dari aktivitas operasi termasuk pendapatan, pembayaran gaji karyawan, pembayaran komisi, royalti, dan fee lainnya. Nah, yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, yang berisikan bentuk investasi baik berupa investasi keuangan, pembelian properti, pembelian alat produksi, atau ekspansi lainnya, dan kas hasil dari investasi seperti dividen ya contohnya. Dan yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, yang berisikan penerbitan atau pembayaran hutang dari bank, penerbitan dan atau pembayaran ekuitas kembali, dan perolehan pembiayaan lainnya. Nah, jadi di sini ada quotes ya dari Jack Welch yang mengatakan, cash is king. Get every drop of cash you can get and hold onto it. Jadi, cash is king. Ya, siapa sih yang nggak mau punya cash? Cash itu adalah aset terliquid yang kita bisa gunakan langsung membeli apapun. Berbeda dengan aset lainnya yang harus kita jual dulu untuk menjadi cash, karena cash dipercaya sebagai alat transaksi di berbagai negara. Warren Buffett pun juga mengatakan, when people talk about cash being king, it's not king if it just sits there and never does anything. Artinya apa? Cash harus digunakan. Cash harus produktif, seperti kita melakukan investasi dengan cash kita. Jadi cash akan doing well ketika kita investasikan, karena cash tersebut bisa menghasilkan cash lagi, sehingga memiliki nilai dan uang tersebut bisa bekerja untuk kita. Nah, itulah materi dari basic mikroekonomi, dan di sini ada quotes dari Lo Keng Hong, invest in bad time and sell in good time. Artinya apa? Ketika suatu saham itu lagi hancur ya, dalam arti adalah sedang murah, disitulah waktu kita untuk berinvestasi. Sedangkan kita menjualnya di waktu yang terbaik ketika saham tersebut sedang terapresiasi atau sedang naik daun. Nah, demikian episode 3 ya mengenai basic microeconomics. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.